Beliau adalah seorang ustadz beretnis Tionghoa kelahiran Palembang 31 Januari 1984. Nama lengkapnya adalah Felix Yanwar Xiao Chen Kok, tapi lebih terkenal dengan nama Felix Xiao. Wajahnya yang khas oriental kerap kali menghiasi berbagai media televisi. Namanya yang unik, wajahnya yang khas dan karakternya yang memikat membuat masyarakat mudah mengenalinya. Felix Xiao adalah seorang mubalik dan mualaf. Masa SMP merupakan momentum titik balik bagi kehidupannya. Pada masa itu, mulai timbul keraguan atas agama yang telah dianutnya sejak kecil. Berbagai pertanyaan mengenai konsep Tuhan, pengampunan dosa, dan hakikat penciptaan manusia dalam agama Katolik muncul dalam benaknya. Di agama saya yang lama, memang banyak hal yang tidak terjawab pada waktu itu, ujarnya. Sebagai contoh, ketika ia menanyakan soal Trinitas dan keberadaan Yesus sebagai Tuhan kepada pastor, jawaban dari semua pertanyaan tersebut berakhir pada suatu dogma, yakni ajaran yang sudah ada sejak dahulu dan tidak boleh dipertanyakan oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus. Jika kamu masih mempunyai banyak pertanyaan, maka kamu belum dikatakan beriman. Iman adalah percaya apa adanya, tanpa reserve. Begitulah jawaban pastor yang akan ia selalu ingat di sepanjang hidupnya. Mendengar jawaban seperti itu dari sang pastor, akhirnya Felix Xiao lebih memilih untuk mundur teratur dari agama Katolik. Keputusan untuk keluar dari agama Katolik ini juga dilandasi oleh kenyataan mengenai praktik-praktik keagamaan yang dilihatnya hanya sebagai sebuah ritual kosong, seperti datang ke gereja hanya untuk proklamasi dan memamerkan baju baru. Sejak keputusannya meninggalkan agama Katolik, ia tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Masa-masa seperti itu ia alami hingga menjelang akhir tahun di bangku SMP. Begitu memasuki kelas 3 SMP, berbagai pertanyaan yang pernah ada dahulu muncul kembali dalam benaknya. Kemudian dia mencari jawaban dari berbagai pertanyaan tersebut kemana-mana, hingga kemudian dirinya sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu memang benar adanya. Keyakinan bahwa Tuhan itu ada muncul setelah ia mempelajari ilmu biologi bahwa penciptaan manusia berasal dari sperma yang tidak mempunyai akal. Dari sini ia memahami bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang amat istimewa. Kemudian saya kembali yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi namanya siapa ini yang belum jelas, tambah Felix. Meskipun meyakini bahwa Tuhan itu ada, namun hal itu tidak lantas membuat Felix Xiao memutuskan untuk memilih salah satu ajaran agama sebagai jalan hidupnya. Ketika saya mencari siapa sesungguhnya Tuhan itu ke Kristen Protestan, tidak mendapat jawaban. Begitu juga di agama Buddha, karena Tuhannya juga bersifat manusia, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Begitulah paparnya. Percaya Tuhan tapi tidak beragama, begitulah kira-kira gambaran kehidupan spiritual yang sempat dijalaninya selama kurun waktu 5 tahun. Selama itu pula, ia hidup dengan bayang-bayang 3 pertanyaan besar, yaitu dari mana asal kehidupan ini? Untuk apa adanya kehidupan ini, dan akan seperti apa akhir daripada kehidupan ini? Ia terus mencari jawaban dari ketiga pertanyaan besar tersebut, hingga akhirnya ia mengenyam bangku perkuliahan di Institut Pertanian Bogor dan bertemu dengan teman-teman baru. Ketika itu ia memutuskan pindah tempat kos dan tinggal bersama-sama dengan mahasiswa yang beragama Islam. Pada tahun 2002, tepatnya saat ia menjalani semester 3, proses pencariannya mulai menemukan titik terang. Ia sering berdiskusi dengan teman kosnya dan ia disarankan untuk bertemu dengan seorang ustadz. Pada awalnya ia pesimis karena selama ini ia menganggap ustadz tak ubahnya seperti pastor yang pintar menyembunyikan kejahatan. Namun karena usaha teman-temannya, ia berhasil membujuk Felix agar tetap mau bertemu dengan ustadz itu untuk berdiskusi terkait 3 pertanyaan besarnya. Akhirnya ia bertemu dan berdiskusi dengan ustadz tersebut yang terbilang muda dan ia seorang aktivis gerakan dakwah Islam internasional. Melalui perbincangan dan diskusi yang panjang lebar, akhirnya ia menemukan pandangan mengenai Islam yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dipahaminya sebelumnya. Felix Xiao mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya dan 3 pertanyaan besar yang mengusik hidupnya. Mereka pun berdiskusi dan sepakat bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu ada. Adanya Tuhan atau Sang Pencipta memanglah sesuatu yang tidak bisa disangkal dan dinafikan bila benar-benar memperhatikan sekeliling kita. Namun sampai di situ masalah belum selesai. Felix berkata, "Saya yakin Tuhan itu ada dan saya berasal darinya, tapi masalahnya ada 5 agama yang mengklaim mereka punya petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidupnya.
Lalu yang manakah yang bisa dipercaya? Sang ustadz muda itu pun menjawab kegelisahan hatinya dengan tenang. Apapun diciptakan pasti mempunyai petunjuk tentang caranya bekerja. Begitupun juga manusia. Masalahnya, yang manakah kitab petunjuk yang paling benar dan bisa membuktikan diri kalau ia datang dari Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa? Lalu ia pun membacakan suatu ayat dalam Al-Quran. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sang ustadz memaparkan tentang Islam dengan pandangan mengenai Islam yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dipahaminya sebelumnya. Seketika dirinya bagai membeku. Pikirannya bergejolak seolah seperti jerami kering yang terbakar api. Dalam hatinya ia berkata, mungkin inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Meskipun begitu, masih ada keraguan dalam yang menyelimuti dirinya. Ia belum mau mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa dan bukan buatan manusia. Keraguan dalam hati Felix juga ia utarakan dalam sebuah pertanyaan kritis. Lalu mengapa agama yang sedemikian hebat malah terpuruk, menjadi pesakitan, hina dan menghinakan dirinya sendiri? Dengan tersenyum dan penuh ketenangan, ustadz muda itu menjawab, Islam tidak sama dengan Muslim. Islam sempurna, mulia dan tinggi. Tidak ada satupun yang tidak bisa dijelaskan dan dijawab dalam Islam. Muslim akan mulia, tinggi, juga hebat. Dengan satu syarat, mereka mengambil Islam secara kafah atau sempurna dalam kehidupan mereka. Akhirnya, untuk menjawab keraguan Felix, sang ustadz menjelaskan, dan bila kalian tetap dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan ini, datangkanlah kepada kami satu surat yang semacam dengannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat tersebut merupakan sebuah segel dan tantangan terbuka buat manusia. Tapi manusia tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Ia pun berdecak kagum dan hilanglah keraguannya yang berganti dengan keyakinan. Dari diskusi panjang tersebut, Felix merasa yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan dari Tuhan Pencipta alam semesta. Selain itu, ia menemukan suatu konsep yang sangat luar biasa, di mana Islam menyediakan konsep akhirat dan juga dunia. Artinya, Islam ini bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Sejak saat itu, pada saat usianya memasuki angka 18 tahun, ia pun memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya hingga sampai saat ini. Keputusannya untuk memeluk Islam, ia buktikan dengan kesungguhannya mempelajari agama dan Al-Quran lebih mendalam. Ia memegang teguh keyakinannya meskipun keluarga sangat syok, kecewa, dan menentang keras keputusannya. Rasa kecewa tersebut ditunjukkan oleh kedua orang tuanya dengan kata-kata pedas. Kamu ini kemasukan setan atau jin? Kamu itu seperti mutiara yang menceburkan diri ke dalam lumpur. Lalu saya katakan, lumpurnya yang mana dan mutiaranya yang mana? Begitu kenang Felix. Namun dengan berbagai upaya yang Felix lakukan selama 3 tahun, akhirnya kedua orang tuanya sudah bisa menerima pilihan hidupnya itu. Meski dalam beberapa hal, baik ayah maupun ibunya masih belum bisa menerima perbedaan tersebut. Seperti ketika putrinya yang masih berusia 1 tahun mengenakan kerudung, ibunya tidak mau menggendong cucunya jika memakai kerudung, melarang memanggil dirinya dengan sebutan abi dan lain sebagainya. Kendati begitu, ia merasakan sebuah kepuasan diri yang tidak pernah dirasakan sebelum menemukan Islam. Dengan meyakini Islam, ia menilai hidupnya menjadi lebih bermakna dan terarah. Ia merasa puas karena setiap fenomena yang ia lihat dalam hidup ini bisa dijelaskan dengan Islam. Ia juga lebih memiliki tujuan hidup karena ia sudah tahu dari mana asalnya, apa yang harus ia lakukan di dunia, dan akan kemana setelah ia mati. Saat ini, ia telah menjadi sosok yang terkenal dan sering memberikan ceramah keagamaan. Ia pun telah meluncurkan beberapa buku yang disuguhkan dengan gaya bahasa yang lincah dan penyajian yang mudah diterima masyarakat, khususnya pemuda.